Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas market and demand. Sebelumnya, perkenalkan saya Angel Natalia Luahambowo dengan NIM 24311500017. Perkenalkan, nama saya Irene Beatrice Putri Tali dengan NIM 243111563. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Yoga Gumelar dengan NIM 24311500092. Jadi yang pertama, mengapa sih mempelajari pasar dan permintaan itu penting? Karena pasar itu merupakan inti dari kegiatan ekonomi karena menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menukar barang dan jasa. Permintaan itu menjelaskan bagaimana konsumen merespons perubahan harga dan konsep dasar serta permintaan menjadi dasar analisis harga, jumlah barang, serta perilaku konsumen. Dengan memahami pasar, kita dapat mengetahui dampak dari kebijakan, perubahan selera, dan dinamika penawaran serta permintaan. Nah, apa sih itu pasar? Pasar adalah kumpulan pembeli dan penjual atas suatu barang atau jasa dan tidak harus berada di suatu lokasi. Pembeli menentukan permintaan, sedangkan penjual menentukan penawaran. Struktur pasar dapat berbeda-beda, ada yang terorganisir dan tidak terorganisir. Jadi pasar menjadi tempat terjadinya interaksi harga dan kualitas yang menentukan keseimbangan ekonomi. Adapun contoh pasar terorganisir dan tidak terorganisir. Pasar terorganisir memiliki tempat dan waktu transaksi yang jelas, seperti pasar komoditas dan pelelangan hasil pertanian. Harga dalam pasar ini biasanya ditentukan secara jelas dan seragam. Sedangkan pasar tidak terorganisir itu tidak memiliki lokasi atau waktu tetap. Contohnya penjual es krim yang tersebar di kota. Meskipun demikian, interaksi permintaan dan penawaran tetap terjadi dan memengaruhi harga. Apa sih itu persaingan? Pasar kompetitif itu adalah pasar yang memiliki banyak pembeli dan penjual. Setiap pelaku dapat mempengaruhi harga secara individu dan bertindak sebagai price taker. Harga terbentuk dari interaksi supply dan demand. Contoh pasar kompetitif itu seperti pasar gandum serta pasar buah atau sayur. Sekarang kita masuk ke pembahasan demand. Demand itu adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga tertentu. Artinya tidak hanya sekedar ingin membeli, tetapi konsumen juga harus mampu membelinya. Permintaan biasanya digambarkan melalui kurva permintaan yang menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada setiap tingkat harga. Dalam ekonomi mikro, terdapat hukum permintaan atau law of demand. Hukum ini menyatakan bahwa ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Hubungan ini bersifat negatif karena konsumen akan menyesuaikan jumlah pembelian mereka ketika terjadi perubahan harga. Lalu kita masuk ke kurva permintaannya. Kurva permintaan memiliki karakteristik miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Secara visual, sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan harga dan sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan kuantitas barang. Titik-titik pada kurva menunjukkan kombinasi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan tidak hanya menunjukkan satu harga saja, tetapi keseluruhan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Lalu kita masuk ke perbedaan antara permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh satu orang konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan permintaan pasar merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan individu yang ada di pasar pada setiap tingkat harga. Secara matematis, permintaan pasar dapat dituliskan sebagai market demand sama dengan sigma demand individu. Dengan menjumlahkan seluruh permintaan individu, kita dapat melihat bagaimana total konsumen di pasar bereaksi terhadap perubahan harga.
Lalu kita membahas perbedaan antara pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, pergerakan sepanjang kurva permintaan. Hal ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Contohnya, ketika harga naik, maka jumlah yang diminta turun, dan pergerakan terjadi sepanjang kurva yang sama. Kedua, pergeseran kurva permintaan atau shift. Pergeseran ini terjadi karena faktor lain selain harga, seperti pendapatan konsumen, selera, jumlah penduduk, atau harga barang substitusi. Jika kurva bergeser ke kanan, artinya permintaan meningkat. Jika kurva bergeser ke kiri, artinya permintaan menurun. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Ya, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu faktor yang menggeser kurva permintaan. Yang pertama itu ada 1, pendapatan konsumen. Jika untuk barang normal, jika pendapatan naik, maka permintaan akan naik juga. Dan untuk barang inferior, pendapatan naik, maka permintaan turun. Untuk harga barang terkait, yaitu barang substitusi, yaitu harga barang A naik, maka permintaan barang substitusi naik juga. Dan yang kedua itu ada barang komplement. Jika harga barang A naik, maka permintaan barang komplement turun. Yang ketiga ada selera atau tes atau reference. Selera meningkat, maka permintaan akan naik juga. Dan yang keempat ada ekspektasi konsumen. Jika harga dapat diperkirakan naik di masa depan, maka permintaan saat ini akan meningkat. Yang kelima ada jumlah pembeli. Jika lebih banyak pembeli, maka permintaan pasar meningkat. Faktor-faktor ini menentukan pergeseran kurva permintaan. Ya, di sini kita juga bisa lihat dari kurvanya. Dalam grafik itu D1 itu yang warna kuning ya, dan D2 itu warna biru, dan D3 itu warna hijau. Di dalam grafik D1 itu permintaan awal. Nah, D2 shift kanan itu permintaan naik, maka kurva bergeser ke kanan. Dan D3 permintaan yang warna hijau, permintaan turun, maka kurva bergeser ke kiri. Maka kurva D1 ke D2 itu artinya pada setiap tingkatan harga, konsumen ingin membeli lebih banyak. Contoh penyebabnya pendapatan naik, selera meningkat, barang substitusi jadi lebih mahal. Yang D1 ke D3 artinya pada setiap tingkat harga, konsumen ingin membeli lebih sedikit. Contoh penyebabnya pendapatan turun, selera menurun, barang komplement jadi mahal. Next, kita masuk ke contoh pergeseran kurva dari buku. Ketika kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok, pemerintah memberi peringatan bahaya rokok. Kesadaran akhirnya meningkat, maka selera terhadap rokok menurun. Akibatnya kurva permintaan rokok bergeser ke kiri. Kita lihat kurvanya ya, dari D1 ke D2. D1 itu di awal D1 itu yang warna oranye itu awal. Itu pemerintah memberi peringatan. Setelah diberi peringatan, akhirnya bergeser ke kiri, artinya menurun, itu D2 yang biru. Poin pentingnya itu bukan harga pokok yang berubah, tetapi selera masyarakat. Itulah sebabnya terjadi pergeseran kurva, bukan pergerakan sepanjang kurva. Jadi, kesimpulan dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa pasar dan permintaan merupakan dasar penting dalam memahami bagaimana perekonomian bekerja. Pasar menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual, sementara permintaan menjelaskan bagaimana konsumen merespon perubahan harga.
Kita juga melihat bahwa permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan hanya harga, tetapi juga pendapatan, selera, harga barang terkait, ekspektasi, dan jumlah pembeli. Ketika faktor-faktor ini berubah, kurva permintaan dapat bergeser ke kanan atau ke kiri, menunjukkan perubahan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada setiap tingkatan harga. Melalui konsep ini, kita bisa lebih memahami dalam bagaimana keputusan konsumen terbentuk, bagaimana harga terbentuk di pasar kompetitif, serta bagaimana kebijakan atau perubahan kondisi dapat mempengaruhi perilaku pasar secara keseluruhan. Pemahaman ini menjadi fondasi bagi analisis pasar yang lebih luas, termasuk penawaran, keseimbangan harga, dan intervensi pemerintah.